Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du ikhwati talabah arsyadani wa arsyadakum ta'ala nastamir qira'atana li kitab matan Abi Syuja wal an nakhtu wa naqra kitabuz zakah ba'da anintahayna min kitabis shalah. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitabuz zakati, kumpulan beberapa pasal menerangkan tentang zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu wajib pada 5 benda atau 5 barang. Wahia 5 itu adalah yang pertama al-mawashi. Al-mawashi. Mana al-mawashi? Al-mawashi bermakna binatang ternak. Binatang ternak di sini maksudnya adalah unta, sapi, kambing. Diinkludkan dalam kategori sapi adalah kerbau. Adapun kuda tidak masuk. Kuda tidak dikategorikan sebagai mawashi. Wal asmanu, yang kedua adalah asman. Asman di sini maksudnya adalah emas dan perak atau mata uang. Wazzuru'u, pertanian. Wasimaru, mana simar? Buah-buahan. Wa urudut tijarati, perniagaan, komoditi atau perdagangan. Fa'ammal mawashi, adapun binatang ternak, fatajibuz zakatu, maka wajib zakatnya fi salasati ajnasin, pada 3 jenis binatang ternak, minha, dari mawashi. Wahia, 3 itu adalah yang pertama al-ibilu, unta, wal baqaru, sapi, wal ghanamu, kambing. Wa syaraitu wujubiha, syarat wajibnya sittatu asya, ada 6. Yang pertama Islam. Artinya orang kafir tidak wajib zakat. Yang kedua adalah hurriyah alias merdeka. Kenapa? Hanya orang merdeka yang wajib zakat? Karena kalau budak dia tidak punya harta. Yang ketiga adalah al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Budak mukatab tidak wajib zakat. An-nisabu, nisab. Nisab itu batas minimal. Batas minimal wajib dikeluarkan zakat. Al-qadru al-mu'tabar liwujubiz zakah. Kadar yang harus atau kadar minimal yang nanti ketika sudah mencapai kadar itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian haul.
Mana haul? 1. Al-haulu 1 tahun. Kemudian as-saumu. Mana as-saum? As-saum itu artinya digembalakannya di padang rumput. Di padang rumput bebas. Bukan di ritke. Di ritke itu apa bahasa Indonesianya? Diaritkan. Apalagi dibelikan makanan. Tapi memang dilepas. Makan di rumput. Padang rumput. Kalau terpenuhi 6 ini baru nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Wa amal asman, adapun harga atau alat tukar, fasyai'ani, ada 2 yang wajib dizakati. Yang pertama az-zahabu, emas. Yang kedua al-fiddatu, perak. Hari ini alat tukarnya uang, rupiah, ya berarti zakatnya uang. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha, syarat wajibnya zakat pada emas dan perak, khamsatu asya'a, ada 5. Al-islamu, yang pertama Islam. Yang kedua al-hurriyatu, merdeka. Al-milkut tam, yang ketiga kepemilikan yang sempurna. Yang keempat an-nisabu, nisab. Yang kelima al-haulu, haul. Wa amma zuru'u, adapun pertanian, fatajibuz zakatu fiha, wajib mengeluarkan zakat dari pertanian bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Tentunya 3 syarat ini dengan mengikut sertakan 3 yang pertama, Islam, merdeka, al-milkutam. Ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun, berupa sesuatu yang biasa ditani oleh manusia, bukan tumbuhan yang tumbuh sendiri, diupayakan oleh manusia. Wa ayyakuna qutan, berupa makanan pokok, muddakharon, bisa disimpan tanpa rusak maksudnya. Kalau roti disimpan kan rusak, sebulan 2 bulan rusak. Wa ayyakuna nisaban, mencapai nisab. Kalau di daerah Jawa berarti apa ini? Zuruknya padi. Lanjut, wa ammas simaru, adapun buah-buahan, fatajibuz zakatu fi syai'aini minha, ada 2 jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Samratun nakhli, mana samratun nakhli? Kurma. Wa samratul karmi, mana al-karmi? Al-inab, anggur. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha arba'atu asya'a, syarat wajib zakat pada thimar ada 4. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua al-hurriyatu, merdeka.
Al-milkut tam. An-nisabu nisab. Tambah satu lagi yang kelima adalah buduwus sholah. Buduwus sholah itu maksudnya apa? Sudah kelihatan bisa dipanen, bukan masih bunga atau bahkan baru berupa pohon besar gitu. Ini kayaknya nih nanti nggak bisa. Buduwus sholah. Wa amma urudut tijarah, adapun barang perdagangan, perniagaan, fatajibu zakatu fiha bisyara'itil mazkurati fil asman. Sama seperti asman. 1 2 3 4 5. Faslun, ini membahas tentang nisab-nisabnya sekarang. Fi zakatil ibil, terkait dengan zakat unta. Wa awwalu nisabil ibili, batas nisab unta yang pertama adalah khumsun, 5 ekor. Wa fiha syatun, 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing usia 1 masuk 2 tahun. Wa fi ashrin syatani, 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyrata salatu syiyahin, 15 unta 3 ekor kambing. Wa fi isyrina arba'u syiyahin, 20 unta, zakatnya 4 kambing. Wa fi khamsin wa isyrina, 25 unta, bintu makhadin minal ibil. Bintu makhadin itu usia 1 masuk 2, anak unta yang usianya 1 masuk 2. Kenapa disebut dengan bintu makhad? Karena dia atau induknya sudah layak untuk hamil lagi. Wa fi sittin wa salasina, 36 ekor unta, bintu labunin, zakatnya 1 bintu labun, usia 2 masuk 3 tahun. Kenapa dinamakan bintu labun? Karena induknya sudah menyusui. Wa fi sittin wa arba'ina, 46 ekor unta, hiqqatun, zakatnya 1 hiqqah. Hiqqah itu usia 3 masuk 4. Kenapa disebut dengan hiqqah? Karena dia sudah yustahaqqu lirrukub atau anturkab. Istahaqqat anturkab, sudah bisa dinaiki, dikendarai. Wa fi ihda wa sittin, 61 ekor unta, jada'atun, zakatnya 1 jada'ah. 1 jada'ah itu unta berusia 4 masuk 5. Jada'ah karena dia sudah poel. Wa fi sittin wa sab'in, 76 unta, binta labunin, 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'in, 91 hiqqotani, zakatnya 2 hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, mi'atin wa ihda wa ishrin, berapa itu Nif? Hanif, mi'atin wa ihda wa ishrin artinya berapa? 121 ekor unta, salatu banati labunin, zakatnya 3 ekor bintu labun. Tsumma fi kulli arba'ina bintu labunin, kemudian setiap kelipatan 40 hitungannya 1 ekor bintu labun,
Wa fi kulli khamsin hiqqatun, dan setiap kelipatan 50 zakatnya 1 ekor hiqqah. Kelipatan ini berlaku setelah melewati ambang batas 121. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Kalau ada orang punya 150 ekor unta, berapa zakatnya? 150 ekor unta, berapa zakatnya? 3 ekor hiqqah. Kenapa? Kelipatan 50. Kalau 200, 4 ekor hiqqah atau 5 ekor bintu labun. Bisa kelipatan 40, bisa kelipatan 50. Faslun fi zakatil baqar. Sekarang zakat sapi. Yang punya ternak sapi, daerah Sumatera kan biasanya masih banyak padang rumput. Kalau sana ada nggak model ternak sapi dilepas ya? Banyak ya. Nah, ya. Wa awalu nisabil baqari, nisab sapi yang pertama adalah salasun, 30. Artinya kalau masih di bawah 30 tidak ada zakatnya. Wa fiha tabiun, kalau punya 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor tabi. Tabi itu sapi berusia 1 masuk 2. Kenapa dinamakan tabiun? Karena dia masih ngikut induknya di padang gembalaan. Tabi. Wa fi arba'ina, 40 ekor musinnatun. Musinnatun itu sapi berusia 2 masuk 3. Kenapa dinamakan dengan musinnah? Karena gigi-giginya sudah sempurna. Gigi-giginya sudah sempurna. Takamalat asnanuha. Wa ala hadza faqis. Berdasarkan hitungan ini analogikan atau bandingkan. Artinya setiap kelipatan 30 berarti tambah 1 tabi. Kalau setiap kelipatan 40 tambah 1 musinnah. Kalau punya 70 ekor sapi, zakatnya 1 tabi 1 musinnah. 120 ekor kambing sapi bisa 3 musinnah atau 4 tabi. Bisa diganti dengan yang lain enggak Ustaz? Enggak bisa. Kalau sapinya udah tua-tua semua gimana Ustaz? Beli yang seusia untuk zakat. Faslun fi zakatil ghanam, tentang zakat kambing. Wa awwalu nisabil ghanami, nisab ghanam yang pertama arba'una 40. Wa fiha syatun jaza'atun minad dhani, 1 ekor kambing jada'ah usia 1 masuk 2. Kalau jada'ahnya unta tadi kan 4 masuk 5. Kalau jada'ah di kambing usia 1 masuk 2. Minad dhani, dari jenis do'en. Do'en itu yang pernah saya baca, pernah saya dapat, do'en itu kambing seperti kambing Jawa. Ausaniyatun, atau 1 ekor kambing usia 2 masuk 3. Minal ma'zi, dari jenis ma'as. Ma'as itu kambing apa sih? Yang kambing bulu putih itu loh. Nah, kambing gembel. Kambing gembel. (40) ya. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, 121 syatani, 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin, 201
zakatnya salasu syiahin, 3 ekor kambing. Kalau 200 ekor berapa zakatnya? 200 ekor berapa zakatnya? 200 ekor kambing 2 syatani. Jadi sebelum mencapai 201 zakatnya ambil bawahnya. Wa fi arba'i mi'atin arba'u syiahin, 400 ekor kambing maka zakatnya 4 ekor kambing. Kalau kambingnya 399 berapa zakatnya? 3. Summa fi kulli mi'atin syatun, kemudian setiap kelipatan 100 ditambah 1 ekor kambing. Boleh ndak kalau 2 orang menggabungkan ternaknya? Faslun fi zakatil khiltah, terkait dengan zakat berserikat atau campuran. Wal khalitani, 2 orang yang berserikat. Yuzakkiyani zakatal wahid, zakat yang dikeluarkan oleh keduanya adalah zakat untuk 1 orang. Bisa berarti syara'ita, dengan 7 syarat. Sebenarnya 10, tambahan 3-nya ada di footnote. Yang pertama nisab, walaupun berserikat tapi kalau belum sampai nisab ya tidak wajib zakat. Yang kedua haul, walaupun berserikat tapi setelah 9 bulan kemudian pisah, berarti belum ada haulnya. Wa kaunuhuma min ahli zakah, keduanya merupakan orang yang ahluz zakah. Ahluz zakah ya berarti orang yang memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan di depan ini. Idza kanal murahu wahidan, murah itu tempat bubuknya. Apa maksudnya? Hanafi punya 20 ekor kambing, Dimas punya 20 ekor kambing. Beliau berdua berserikat, ternaknya digabungkan jadi 1, tempat bubuknya sama. Walaupun mereka berdua mengatakan berserikat, tapi kalau tempat bubuk ternaknya tidak sama, berarti tidak memenuhi syarat untuk dianggap zakatnya menjadi 1. Wal masrahu wahidan, masrah itu tempat apel sebelum digiring ke padang gembala. Apa maksudnya ya? Jadi tempat bubuknya 1 dikeluarkan dari tempat bubuknya sebelum dibawa ke gembalaan. Wal mar'a wahidan, tempat gembalaannya 1. Wal fahlu wahidan, fahl ini pejantannya. Wal masyrabu wahidan, tempat minumnya 1. Wal halibu wahidan, yang halib ini ghairu mu'tamad, dhaif. Halib itu kan orang yang memerah susunya. Dhaif, yang kuat adalah, yang mu'tamad adalah ra'i, penggembalanya 1. Wa maudhi'ul halbi wahidan, tempat pemerahan susunya 1. Jadi betul-betul berserikat menjadi 1. Terkait dengan zakat mawashi, ada yang mau didiskusikan? Tafadhol. Gugur 1 berarti zakatnya nasi ya? Ya, yang namanya syarat itu semuanya harus terpenuhi. Ada 1 tidak terpenuhi berarti tidak memenuhi syarat. Kadang berserikat menguntungkan, kadang berserikat merugikan. Ya enggak? Misalkan Dimas punya 200 ekor, bukan, Dimas punya 120 ekor kambing, Andros punya 120 ekor kambing, ya kan? Kalau tidak berserikat, zakatnya berapa? Andros dan Dimas 120 ekor kambing
Satu kalau doen, kalau maas satu juga ya, tapi tsaniyah. Satu kan masing-masing satu. Tapi kalau digabungkan 120 tambah 120 240 berapa zakatnya? 240 berapa? 3 ekor kambing. Berarti berserikatnya merugikan apa menguntungkan? Merugikan kan? Harusnya satu-satu, tapi karena berserikat jadi 3. Ya tentunya ini maksudnya merugikan dalam arti manusiawi. Namanya orang berzakat kan tidak dihitung rugi apa enggak kan gitu. Faslun fi zakati dzahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Wa nisabud dzahabi 20 mithqalan. Zakat emas itu 20 misqal. Kalau di kitab kita di footnote antum lihat 20 misqal itu dikonversi ke gram menjadi 80. Tapi yang saya dapatkan dari Ustadzuna Setyo Nugroho, 20 misqal itu dikonversinya menjadi 85 gram. Kita ambil yang 85. Misqal. 1 misqal sama dengan 4,25 gram. Kalau hitungan yang di footnote itu berarti per misqalnya 4 gram. Berarti 20 misqal sama dengan 85 gram. Emas 24 karat. Wa fihi, kalau orang punya emas 20 misqal maka zakatnya adalah rubu'ul usyri, 1/4-nya 1/10. Berapa itu? Wa huwa nisfu misqalin, maksudnya adalah setengah misqal. Berarti berapa? Zakatnya setengah misqal. Berapa setengah misqal? 2, betul? 2,25 bagi 2 berapa? 12,5 ya. Atau kalau mau simpel ngitungnya 2,5%. Ya kan kalau langsung dikasih yang enak kan nanti nggak mikir dulu. 2,5%. Wa ma zada fa bi hisabihi, yang lebih dari 20 misqal ya nanti dihitung, tinggal dihitung 2,5%-nya. Masalahnya hari ini emas itu jarang sekali yang 24 karat. Ada yang 19 karat, ada yang 17 karat, 11 karat, ya kan? Padahal ini hitungannya hitungan emas 24 karat. Bagaimana cara menghitungnya? Yang kami dapatkan dari Ustadzuna Setyo Nugroho. Antum tulis rumusnya. Cara menghitung yang bukan 24 karat ya. Karatnya bagi 24 dikali berapa gram,
Sudah. Contoh misalkan kita ambil 14 karat. Ini rumusnya ya. Contoh 14 karat bagi 24 kali misalkan 200 gram sama dengan berapa nih? Masih ingat gak rumus matematika? Hitung. Sulit, kalau sulit kita ganti karatnya. 175. Ketemu dari mana terus? Yang lain penasaran ya? Ketemu dari mana 175 nih? Bagi itu ya. Ini dikali ini bagi ini. Enggak, saya tak sederhanakan dulu. Oh ini 7 per 12 kali 200. Terus? 12-nya jadi 3, 200-nya jadi 50. Jadi 50. Oh bagi 4. Terus 7 kali 50, 350 bagi 2. 7 kali 50 350 350. Terus bagi 3 sama. bagi 3 berapa sama dengan? Bukan 175 berarti ya. Ya, salah. 150 bagi 3 berapa? 1. 20 bagi 3 6. 18 2 6 6 6 6 6 6. Berarti berapa? 160 ya 167 lah ya. Kurang lebih. Atau biar kita ketemu, contohnya kita ubah karatnya yang pas 12 ya. 12 karat. Berarti kan setengah ya. Ya kan? Dibagi 12 kan 1, bagi 12 2 kan? Setengah kali 200. Berarti 100. Berarti 100 gram. Yang dikeluarkan zakatnya berarti berapa? Kalau kita punya emas 200 gram 12 karat, yang dikeluarkan zakatnya berarti berapa? Ya bukan 100 gram semuanya berarti. Ini hitungan 24 karat. Ini hitungan untuk batas nisab ini. Berarti 100 gram dikali 2,5%. Berapa 2,5%-nya 100? 1%-nya berapa 100? 1. 1%-nya lagi berapa? 1. Setengah persennya berapa? Ya setengah. Berarti berapa? 2,5 gram. Karena seringnya hari ini kan emasnya bukan emas 24 karat. Wa nisabul warigi, nisab perak mi'ata dirhamin, 200 dirham. Kalau di buku kita footnote-nya 560. Yang saya dapatkan dari Ustadzuna Setyo Nugroho, 200 dirham itu dikonversinya perak. 200 dirham. 200 dirham itu dikonversinya dia sama dengan 595 gram. 595 gram. Wa fihi rub'ul usyri. Zakatnya sama. Wa huwa khamsatu darahima, 5 dirham. Wa mazada fa bi hisabihi.
Rubul usyri itu 1/40. 1/40 itu 2,5%, betul ya? 1/40. Betul nggak sih? Coba 1/40 dipersenkan. Cara mersenkan masih ingat nggak tuh? Coba 1/40 dipersenkan jadi berapa? Ini dijadikan 100 bawahnya. Kali berapa berarti? 40 kali berapa sama dengan 100? 2,5, betul. Kan gitu kan? Caranya jadikan persen, yang bawahnya dijadikan 100. 4 kali berapa sama dengan 100? 2,5. Ini 100. Berarti atasnya 2,5. 2,5 per 100. Per 100 itu kan sama dengan persen. Persen itu sama dengan per 100. Antum sering nyari diskon, masa nggak tahu? Diskon 15%. 15% itu sama dengan 15 per 100. Nah, cara ngitungnya gimana? Diskon 15% itu tinggal dilihat harganya. Harganya berapa? 200.000. Berarti harga setelah diskon jadi berapa? 200.000 dikurangi 15%. 170. 170. Karena 10%-nya 200.000 berapa? 20. Setengah persennya 10.000. Jadinya 30.000. Tinggal dikurangi 30.000. Hanya lihat angka diskonnya, wah diskon 40%. Begitu sampai ke kasir dilihat 300.000 mas. Loh katanya diskon mbak. Iya itu udah diskon. Karena hanya lihat angkanya saja, tidak dihitung dulu. Itu ya. Simpelnya berarti ini dibagi 40 atau dikali 2,5%. 1/40-nya atau 2,5%. 200 bagi 40 berapa? 5. 595 bagi 40? 595 bagi 40? Antum malas ngitung sih. 595 bagi 40. 59 bagi 40 1. 9 1 5. 195 bagi 40 berapa? 4. Enggak mungkin 5 karena 5 200. 160. 5 3. Tambah 0 nih koma. 350 bagi 40 berapa? Pas enggak itu? Kalau 8 360. 320 ya. 8 320 3 0 0. 300 bagi 40 7. 7 280 ya. 7 280 berarti 0 2 0. 200 bagi 40 5. Nah, ini kalau gram 14,875 zakat yang dikeluarkan. Kalau perak yang dimiliki adalah 595 gram. Wala tajibu fil huliyyi al mubahi. Tidak wajib zakat emas dan perak pada perhiasan yang mubah. Wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun. Tidak ada kewajiban zakat pada emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah itu selain 3. 1. Yang dipakai oleh laki-laki. Kalau perempuan kan halal.
Kalau ada cowok pakai gelang emas beratnya 20 miskol, maka ada kewajiban zakat. Ada cowok pakai kalung, kalungnya itu 85 gram, maka ada zakatnya. Paham maksudnya ya? Paham gak nih? Menang mudeng apa ora? Yang kedua, perhiasan disimpan. Yang disimpan untuk dijual saat butuh. Terus yang ketiga, lebih dari kadar hiasan. Berarti dikembalikan ke adat setempat. Biasanya misalkan dia warga Selagi. Warga Selagi itu normalnya cewek Selagi itu kalau pakai perhiasan berapa gram? Iya. Kalau cewek Selagi misalkan rata-rata kebiasaan perhiasannya itu dari anting, kalung, gelang, cincin, gelang kaki, itu full total misalkan maksimal itu 100 gram. Nah kalau ada cewek kok pakai perhiasan lebih dari itu, maka yang lebih dari 100 nanti kalau lebihnya itu sampai nisab nanti ada zakatnya. Fadol, sebelum masuk ke zuruk wasimar, kalau ada yang mau didiskusikan. Berarti perhiasan yang disimpan pasca butuh itu juga wajib zakat. Gimana? Kalau saya punya perhiasan nanti disimpan yang dijual kalau butuh, itu kalau seandainya melebihi nisab wajib zakat ya? Betul. Karena disimpan untuk dijual saat butuh. Meskipun banyak. Iya, ada zakatnya. Makanya nanti kalau antum punya istri, beli perhiasan banyak, diniati aja bukan untuk tabungan, tapi diniati untuk perhiasan aja dipakai. Nggak ada zakatnya. Kalau pengen nggak keluar zakat. Kan selain berarti yang tiga ini ghairu mubah. Selain dari tiga ini mubah. Nah, yang tidak ada zakatnya itu yang mubah. Artinya tiga ini ada zakatnya. Kalau uang hitungnya gimana? Ya tinggal dikonversi per gramnya berapa rupiah. Paham nggak maksudnya? Ada orang kaya nanya antum, Tat, zakat saya berapa ya, Tat? Tanya aja uang dia berapa. Misalkan konversi saja, emas per gramnya harganya 1 juta. Berarti nisab emas berapa? Per gramnya 1 juta. Berarti berapa? Nisabnya 85 juta. 85 juta ini zakatnya berapa? 2,5%. Berapa? 10%-nya kan 85. 8,5 juta. Berapa ini zakatnya? Banyak tadi belum kita hitung toh. 85 gram zakatnya berapa? Ayo dihitung. Kasihan. 85 bagi 40. 2 80 5 0 1 40 1 0 0 100 bagi 4 2 80 0 2 200 bagi 45 85 gram zakatnya 2,125 gram. Kalau 85 juta berarti zakatnya berapa juta? 2.125.000. 2.125.000.
Tentunya ketika memenuhi syarat-syarat zakat athman. Artinya berarti haul. Uangnya mengendap selama 1 tahun. Kalau baru 11 bulan kemudian ternyata ada butuh terpakai kurang dari nisab, berarti gugur zakatnya. Kenapa nggak pakai perak, Ustaz? Hari ini kalau kita pakai perak terlalu sedikit nanti. Perak itu per gram 30 ribu atau 35 ribu. Kalikan aja 30 ribu kali 595, nggak sampai 20 juta. Hitung ya, daripada untuk penasaran. 595 kali 35 ribu, 5 nyeleng 2, 45, 7 nyeleng 4, 25, 29, 5 kali 3, 5 nyeleng 1, 27, 28 nyeleng 2, 15, 16, 5, 2, 1, 8, 1, 9, 1, 03, 19 juta. Jadi ketika punya uang 19 juta 825, mengendap 1 tahun, sudah ada zakatnya. Kalau kita ambil yang perak dengan konversi harga perak per gramnya 35.000. Ini tadi konversi kalau harga per gramnya 1 juta ya. Nanti tentunya naik turunnya disesuaikan ketika mau mengeluarkan zakat, bukan dihitung ketika awal tahun. Apa kepake taat kayak gini? Sekarang mungkin terasa kayak nggak kepake, tapi suatu saat nanti ketika antum tugas, mesti nanti ada orang yang konsultasi. Tat, saya zakatnya berapa ya, Tat? Coba aja. Apalagi kalau antum relasinya orang-orang kaya. Ya walaupun hari ini katanya sih sudah ada aplikasi penghitung zakat, tinggal dimasukkan aja. Kayak ahli waris juga gitu, ilmu faraid sudah ada aplikasinya, tinggal dimasukkan aja ahli waris yang masih hidup siapa aja, uangnya warisannya berapa, tinggal di enter nanti keluar. Tapi kan kayak kurang gimana gitu kan. Nanti di belakang ada bab waris, tapi nggak terlalu lengkap karena memang ini kan kitabnya kitab fikih, bukan konsen khusus di faraid. Faslun fi zakatiz zuru'i was thimar. Fasal menerangkan tentang zakat pertanian dan buah-buahan. Wa nisabuz zuru'i was thimari khamsatu ausukin. Nisab zuru' dan simar 5 wasak. Sudah ditulis? Apa sudah hafal? Nggak usah ditulis. Dikit lagi sampai sebelum zakat fitrah. Zakat fitrahnya kita baca besok insyaallah. Lima wasak. Loh. Kok di sini retail? Sebentar. Saya nggak lengkap nih. Oh ini. Wahia 5 wasak itu adalah alfun wasittu mi'ati ritlin bil iraqi. Berapa itu? Alfun wasittu mi'ati ritlin? Tani dan buah 5 wasak sama dengan 1.600 ritel Baghdad. Satu ritelnya ini kan 1.600. Satu ritel Baghdad sama dengan 382,5 gram. Kalau 1.600 ritel berarti berapa?
Ya dikali, makanya ayo dihitung. 1600 kali 382,5. Pakai kalkulator cepetan enggak? Kita sekalian ngurus ilmu matematika. Duanya kita simpen dulu. 6 kali 5 0. Kebalik oh ya. Harusnya 16-nya di bawah ya. Biar cepat. 0 nyeleng 3 12 tambah 3 5 nyeleng 1 8 kali 6 48 tambah 1 9 nyeleng 4 18 tambah 2 4 22 5 2 8 3 0 0 1 2 1 6 tambah 0 berapa? 2 tuh 23 tuh 23 6.120.000 gram, ya kan? Mananya? Oh, satu ini ya berarti ya? Betul ya? Berarti itu 23 612.000 gram. Kalau dikilokan berarti jadi berapa? Ya, 1.600 ritel sama dengan 612.000 gram sama dengan naik berapa kalau gram? Ke kilo? Ke kilo loh. Masih ingat tangganya enggak? Hektogram, dekagram, kilogram. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti kan tangganya 4. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Naiknya berapa? 1, 2, 3. Berarti dicoret 3. Sama dengan 612 kilogram. Sama dengan berapa kintal? 6,12 kintal. Bener gak ini? 6 kintal ya. Sudah ada zakatnya ya. (6,12 kintal). Berapa yang dikeluarkan? Wa fiha insukiyat bima is-samai awis saihi al-usyru. Zakatnya kalau pertaniannya itu disiram menggunakan air langit, awis saihi atau air sungai, air parit, al-usyru 1/10. Zakatnya dibagi 2 ya. Zakatnya bagi 2. 1 air hujan atau sungai. Artinya bertaninya itu tidak perlu tenaga. Irigasinya itu irigasi alami, tidak perlu tenaga. Paham maksudnya ya? Maka zakatnya 1/10. Berarti berapa kalau 612 1/10-nya? 612 kg berarti 1/10-nya berapa? 1/10-nya 612. Hello, bagi 10 bagi 10. 61,2 kilo. Ya kan? Ya. Kalau pertaniannya itu insukiyat wa insukiyat bidulabin au nadhin. Dulab, nadh itu apa namanya? Air sungai, air sumur, tapi menggunakan perantara hewan atau pakai mesin, diesel dan lain sebagainya, maka zakatnya adalah setengahnya 1/10. Air dengan tenaga atau biaya. Setengahnya 1/10 berarti berapa? 1/20. Jangan 1/5, 1/5 semakin besar. Berapa berarti 1/20? Setengahnya ini
30,51 koma sekian. Rasa-rasa ngitung. Nah terus kalau misalkan bertani itu kadang pakai air hujan, kadang pakai diesel, itu cara ngitungnya gimana? Ya dihitung selama berapa persen. Misalkan dia bertani menggunakan air hujan itu 50%, kemudian menggunakan tenaga 50%, ya berarti nanti jadinya yang separuh dihitung 1/10, yang separuh dihitung 1/20. Kalau musimul berarti ya berapa? 1/15, ya kan? Nah 1/15. Wa in suqiya nisfuha bihadza wa nisfuha bihadza fa fihi thalathatu arba'il usyri, 3/4. Ya berarti kan itu tadi 1/15. Terakhir, faslun fi zakati urudi tijarah, perdagangan. Wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli, semua barang dagang di penghujung tahun dihitung berapa nilainya. Stok yang masih ada di gudang, yang ada di toko, dihitung semua. Bimashturiyat bihi, dihitung dengan harga hari itu. Kalau misalkan jualan mobil, ketika kulak harganya 200, selama 1 tahun ternyata mobil itu kok naik harganya jadi 300, ya berarti penghitungan zakatnya menggunakan harga di akhir tahun. Wa yukhraju min dzalika rubu'ul usyri, zakatnya sama seperti zakat emas dan perak tadi, 1/40, 2,5%. Wa mastukhrija min ma'adinidz dzahabi wal fiddati, yang dikeluarkan dari barang tambang tapi berupa emas dan perak ya. Untuk timah nggak dihitung. Ya Roki ya. Bangka kan banyak tambang timah ya. Nah, ya banyak ya. Kalau timah nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya emas sama perak. Nggak ada yang dari NTB ya? Nggak ada ya? Newmont ya, betul. Newton sih. Newmont ya. Bukan, Newton itu satuan listrik kayaknya. Newmont, pabrik emas itu. Freeport, bukan Newmont berarti ya? Oh, salah berarti saya. Freeport. Papua, bukan NTB ya? Papua ya? Salah lagi saya berarti. Alhamdulillah enggak ngantuk. Yukhraju minhu rub'ul usyri fil hal, dikeluarkan langsung 1/40 ketika itu, tidak nunggu 1 tahun. Wa ma yujadu minar rikazi, rikas itu barang atau harta karun lah. Rikas itu harta karun. Fafihil khumsu fil hal, harta karun itu zakatnya 20%, 1/5. Nyangkul kan, nemu sebongkah emas, nah itu 20%. Tapi kalau nyangkul itu di tanah orang dan orang itu merasa punya, ya berarti enggak kita keluarkan zakat, kita kasih ke orang yang punya tanah. Itu punya saya, emang saya sengaja pendam di situ, kok malah kamu gali. Gitu. Ini zakatul mal. Insyaallah besok kita baca zakatul fitri sama tata cara pembagian zakat. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat? Apakah santri itu masuk fi sabilillah yang berhak mendapatkan zakat? Apakah asatid itu juga fi sabilillah yang berhak mendapatkan zakat? Antum merasa berhak dapat zakat ya? Berhak ya? Ya, insya Allah kita bahas besok.
Tapi saya jawab dulu daripada nanti antum sesat menyesatkan ya. Fisabilillah itu hanya berlaku untuk para mujahid. Itu pun mujahid yang dia mujahid sukarelawan. Bukan mujahid yang sudah terdaftar di sekretariat Menteri Peperangan. Karena kalau sudah tercatat di Kementerian Peperangan kan dia sudah ada gajinya, sudah ada jatahnya kan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan lagi? Tafadhol. Saya kira bisa selesai sampai zakat fitrah. Ya. Berarti kayak minimalnya itu semuanya 2,5% kecuali yang ini dikasih 20%. Untuk harta ya. Seper-10 seper? Oh iya, 1/40 itu sama dengan 2,5%. Untuk emas, perak, kemudian barang dagang selain harta karun. Kalau untuk ini kan beda nanti. Untuk buah-buahan pertanian kan beda. Dia 1/10 sama 1/20. 1/20 itu beda dengan 2,5% loh ya. Ada lagi? Dimas dulu. Ayo. Kalau pertanyaannya bukan pertanyaan tadi gimana? Ya kan syaratnya tadi di awal apa? Zuruk itu. Zuruk itu tanamannya yang ditanam oleh manusia berupa makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Rambutan itu nggak ada, mangga nggak ada. Tapi kan buah tat, iya versi kita buah, tapi versi fikih buah yang ada zakatnya adalah anggur dan kurma. Kacang nggak ada, kacang panjang, gitu ya Dimas ya. Yang itu maksudnya gimana? Sawit itu. Sawit nggak ada. Kecuali kalau orang habis jual sawit dapat uang buahnya misalkan sampai 1 M, uangnya 1 M ngendap 1 tahun, itu nanti ada zakatnya. Zakatnya tapi bukan zakat pertanian, tapi zakatnya zakat mal tadi itu, zakat asman, emas perak. Itu ya. Terus kalau yang pakai air hujan atau air tadi berarti untuk tani padi aja? Enggak cuma padi. Katakanlah misal suatu daerah makanan pokoknya jagung. Ya berarti ketika dia panen jagung nanti dihitung. Katakanlah di suatu daerah makanan pokoknya gandum. Ya berarti gandumnya nanti dihitung. Paham ya? Kalau bukan untuk makanan pokok berarti enggak. Suatu daerah kok makanan pokoknya ikan. Ikan gimana ya? Setiap kali habis ngelaut berarti. Allah alam kalau ikan ya. Ada nggak tapi yuk daerah yang makanan pokoknya ikan? Kendal. Kendalnya gur kene yo. Apa Rit? Mau nanya apa Rit? Kalau minggu doang lebih dari nisab kan kalau lebih 1 tahun bayar zakat. Ya. Kalau tahun keduanya kalau masih dipenuhi lagi sampai tahun kedua. Ya terus berlaku terus selama masih memenuhi syarat tadi itu nisab haul, ya tetap ada zakatnya. Ya. Apa terus? Kalau seandainya ada orang punya harta katakanlah itu mencapai nisab, tapi terus digunakan untuk kayak beli aset gitu. Itu kan berarti wujud hartanya nggak ada sih kan? Jadinya wujud aset itu dia tetap dikenai nggak? Asetnya diputar untuk niaga atau tidak? Kalau diputar untuk niaga? Ya, kena urdu tijarah. Makanya kalau ada bakul rumah, bakul apa namanya tuh, properti,
Dia punya dagangan nih 5 rumah, nggak laku 5 tahun. Ya selama 5 tahun itu ada zakatnya. Tinggal dihitung aja per rumah berapa M, dikalikan 2,5%. Beli mobil untuk diperjualbelikan, qadarwa ternyata selama 2 tahun tidak laku, itu ada zakatnya nanti. Allah alam. Sefaham saya, yang saya dapatkan kemarin juga dari Ustadz Hunasat Setia Nugroho seperti itu. Allah alam. Yakfi. Nah, tadi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi besok insyaallah, kita selesaikan bab zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.